kitab rahasia solat dan segala kepentingannya dengan nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Segala pujian bagi Allah yang mengurniakan akan hambanya dengan segala nikmat yang halus-halus dan mengurniakan akan hati mereka dengan segala nur agama dan tugasnya, yang diturunkan dari arasy kebesaran ke langit dunia, dari derajat-derajat kerahmatan, salah satu dari tanda-tanda kasih sayang Allah yang berbeda dengan raja-raja, serta keesaan dengan kebesaran dan keagungan, dengan menggembirakan makhluk Allah untuk bermohon dan berdoa. Maka berfirman Allah, adakah yang berdoa, maka aku terima doanya itu. Adakah yang meminta ampun, maka aku ampunkan dosanya. Berbeda dengan sultan-sultan, dengan membuka pintu dan membuang hijab, maka dimudahkan Allah bagi segala hamba Allah untuk bermunajah, membisikkan segala isi hati dengan salat-salat. Betapapun bertukarnya keadaan di dalam jamaah orang ramai dan di tempat-tempat yang sunyi, tidak dengan memberikan kelapangan saja, tetapi ia dengan lemah lembut mengajak dan memanggil. Sedang selain Allah dari raja-raja yang lemah itu tidak memperkenankan berbicara secara sembunyi melainkan setelah menyerahkan hadiah dan suap. Maka maha sucilah Allah, maha besarlah kedudukan Allah dan maha kuatlah kekuasaan Allah, maha sempurnalah kasih sayang Allah dan maha lengkaplah kebaikan Allah. Rahmat kepada Muhammad Nabi Allah dan wali Allah yang pilihan dan kepada keluarganya dan sahabatnya kunci petunjuk dan lampu kegelapan serta selamat yang sempurna. Adapun kemudian, maka sesungguhnya solat itu tiang agama dan tonggak keyakinan, pokok segala jalan mendekatkan diri kepada Tuhan dan sinar cemerlang untuk kebaktian kepada Allah. Sesungguhnya telah kami selidiki dalam ilmu fikih secara meluas, sedang dan ringkas dari mazhab akan segala pokok dan cabangnya. Kami kesampingkan kesungguhan dari ranting-rantingnya yang jarang terjadi dan kejadian-kejadiannya yang hampir tak pernah kejadian, supaya adalah semuanya ini menjadi simpanan bagi mufti, orang yang mengeluarkan fatwa-fatwa. Daripadanya ia mengambil paham dan berpegang dan kepadanya ia mengadu dan kembali. Kami sekarang dalam kitab ini meringkaskan kepada yang tak boleh tidak saja bagi seorang pelajar fikih mengenai segala amal perbuatan zahiriyah dan segala rahasianya yang batiniyah. Kami menyingkapkan segala artinya yang halus-halus tersembunyi mengenai pengertian khusyuk, ikhlas dan niat, hal mana yang tidak berlaku kebiasaan menyebutkannya di dalam ilmu fikih. Kami susun kitab ini kepada 7 bab. Bab pertama, mengenai fadilah, keutamaan salat. Bab kedua, mengenai pengutamaan amalan zahir dari salat. Bab ketiga, mengenai pengutamaan amal batin dari salat. Bab keempat, mengenai imam salat dan cara mengikuti imam. Bab kelima, mengenai salat Jumat dan adabnya. Bab keenam, mengenai masalah yang bermacam-macam yang menjadi bahaya yang merata, yang memerlukan murid kepada mengetahuinya. Bab ketujuh, mengenai amalan sunnah dan lainnya. Bab pertama, mengenai fadilah salat, sujud, berjamaah, azan dan lainnya. Fadilah azan bersabda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, 3 orang pada hari kiamat di atas bukit kecil dan kasturi hitam. Tiada menyusahkan mereka oleh hisab amalan dan tiada menimpa ke atas diri mereka oleh kegelisahan, sehingga selesailah ia dari segala sesuatu di antara manusia. Orang yang 3 itu ialah: 1. Orang yang membaca Al-Quran karena mengharap akan wajah Allah Azza wa Jalla dan menjadi imam pada sesuatu kaum, di mana kaum itu senang kepadanya. 2. Orang yang berazan pada masjid dan berdoa kepada Allah Azza wa Jalla karena mengharap akan wajahnya. 3. Dan orang yang berpenghidupan sempit di dunia, maka yang demikian itu tiada mengganggukannya daripada membuat amalan akhirat.
Bersabda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, tiadalah yang mendengar seruan azan dari orang yang berazan itu, baik yang mendengar itu jin atau manusia ataupun sesuatu yang lain, melainkan naik saksi ia untuk orang yang berazan itu pada hari kiamat. Bersabda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, tangan Tuhan yang Maha Pengasih itu di atas kepala muazin orang yang berazan, sehingga selesailah ia daripada azannya. Ada yang mengatakan mengenai penafsiran firman Allah Azza wa Jalla, siapa yang lebih baik perkataannya dari orang yang memanggil kepada Tuhan dan mengerjakan perbuatan baik, bahwa ayat ini turun mengenai orang-orang muazin. Bersabda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, apabila kamu mendengar seruan azan, maka ucapkanlah apa yang diucapkan oleh muazin itu. Mengucapkan yang demikian itu adalah sunat, kecuali mengenai hayya ala salaah, marilah segera salat, dan hayya alal falah, marilah mencari kemenangan. Maka diucapkan pada yang dua ini ialah la aula wala quwata illa billah, tiada daya dan kekuatan kecuali dengan pertolongan Allah. Dan pada ucapan muazin, qad qomati salaah, sungguh salat telah didirikan, maka pendengar mengucapkan, ditegakkan Allah kiranya salat itu dan dikekalkan Allah selama kekal langit dan bumi. Dan pada tatswib, yaitu ucapan muazin pada salat subuh, asy-sholatu khairum minan naum, salat itu lebih baik daripada tidur, maka pendengarnya mengucapkan, benar engkau telah membuat kebajikan engkau dan telah memberi nasihat engkau. Ketika selesai dari azan, maka dibacakan doa, yaitu, ya Allah, ya Tuhanku, yang memiliki doa ini yang sempurna dan salat yang berdiri tegak, berikanlah pada Muhammad jalan, kelebihan dan derajat tinggi, dan bangkitkanlah dia pada tempat terpuji yang telah engkau janjikan. Sesungguhnya engkau tiada menyalahi janji. Berkata Sa'id bin Musayyab, barang siapa mengerjakan salat pada tanah Sahara yang luas, niscaya bersalat di kanannya seorang malaikat dan di kirinya seorang malaikat. Maka jika ia berazan dan berkamat iqomah, niscaya bersalat di belakangnya malaikat-malaikat berbaris seperti bukit. Fadilah, keutamaan salat fardu. Berfirman Allah Ta'ala, sesungguhnya salat itu suatu kewajiban yang ditentukan waktunya untuk orang-orang yang beriman. Surat 4 An-Nisa, ayat 103. Bersabda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, 5 salat diwajibkan oleh Allah kepada segala hamba. Maka barang siapa mengerjakan semuanya dan tidak menyia-nyiakan suatu pun daripadanya, sebagai meringan-ringankan haknya, niscaya adalah untuknya pada Allah suatu janji bahwa ia akan masuk surga. Dan barang siapa tidak mengerjakan semuanya, maka tiadalah baginya pada Allah suatu janji. Jika dikehendaki oleh Allah, niscaya diazabkannya, dan jika dikehendaki Allah, niscaya dimasukkannya ke dalam surga. Bersabda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, perumpamaan salat yang 5 itu adalah seumpama sebuah sungai yang tawar airnya yang meluap-luap di pintu seseorang daripada kamu. Ia mandi padanya tiap-tiap hari 5 kali. Apakah pendapatmu tentang orang itu? Apakah masih ada dakinya? Menjawab para sahabat, tak ada sedikit pun. Maka menyambung Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, sesungguhnya salat yang 5 itu menghilangkan dosa seperti air menghilangkan daki. Bersabda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, sesungguhnya salat itu menghapuskan dosa yang terjadi di antaranya, selama bukan dosa besar. Bersabda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, di antara kita dan orang-orang munafik itu terdapat saksi-saksi gelap dan terang, yang tiada sanggup mereka mempengaruhi kedua saksi itu.
Bersabda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, barang siapa menjumpai Allah, sedang dia menyia-nyiakan salat, maka tidak diperdulikan oleh Allah sesuatu daripada kebajikannya. Bersabda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, salat itu tiang agama. Barang siapa meninggalkan salat, maka ia telah meruntuhkan agama. Ditanyakan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, amalan apakah yang lebih utama afdal? Menjawab Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, salat pada awal waktunya. Bersabda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, barang siapa memelihara salat yang 5 itu dengan menyempurnakan bersuci dan waktunya, niscaya jadilah salat itu nur baginya dan pembuktian pada hari kiamat. Dan barang siapa menyia-nyiakannya, niscaya dibangkitkan ia beserta Fir'aun dan Haman. Bersabda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, kunci surga itu salat. Dan bersabda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, tiada diwajibkan oleh Allah kepada makhluk Allah sesudah keesaan yang lebih menyukakan kepada Allah selain daripada salat. Jikalau adalah sesuatu yang lain yang lebih menyukakan kepada Allah dari salat, niscaya telah beribadah dengan dia para malaikat Allah. Para malaikat itu sebahagiannya ruku, sebahagian sujud, sebahagian berdiri dan duduk. Bersabda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, barang siapa meninggalkan salat dengan sengaja, maka kufurlah dia, artinya hampir tercabut daripada iman dengan terbuka talinya dan jatuh tiangnya. Sebagaimana dikatakan bagi orang yang telah mendekati suatu kampung, bahwa ia telah sampai ke kampung itu dan telah memasukinya. Bersabda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, barang siapa meninggalkan salat dengan sengaja, maka terlepaslah ia dari tanggungan Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Berkata Abu Hurairah radhiyallahu anhu, barang siapa berwudu, maka membaguskan wudunya, kemudian ia keluar dengan sengaja untuk salat, maka sesungguhnya dia di dalam salat yang sengaja ia kepada salat itu. Dan dituliskan baginya dengan salah satu dari 2 langkahnya kebajikan, dan dihapuskan kejahatan daripadanya dengan langkah yang satu lagi. Apabila mendengar seorang kamu akan qomat, maka tidak wajarlah baginya mengemudiankan. Karena yang terbesar pahala bagi kamu ialah yang terjauh rumah daripada kamu. Bertanya mereka, mengapa begitu wahai Abu Hurairah? Menjawab Abu Hurairah, dari karena banyaknya langkah. Diriwayatkan bahwa yang mula pertama diperhatikan dari amalan hamba pada hari kiamat ialah salat. Kalau terdapat salat itu sempurna, niscaya diterima salat itu daripadanya dan amalannya yang lain. Dan kalau terdapat kurang, niscaya ditolak salat itu daripadanya dan amalannya yang lain. Bersabda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, hai Abu Hurairah, suruhlah keluargamu dengan salat. Sesungguhnya Allah mendatangkan rezeki bagimu dari tempat yang tidak kamu sangka. Berkata setengah ulama, orang yang mengerjakan salat itu adalah seumpama saudagar yang tidak memperoleh keuntungan sebelum kembali pokoknya. Demikian juga orang yang mengerjakan salat tidak diterima yang sunat sebelum ditunaikannya yang fardu. Abu Bakar radhiyallahu anhu berkata, apabila telah datang waktu salat, maka pergilah ke apimu yang telah kamu nyalakan. Lalu padamkanlah api itu. Fadilah, keutamaan, menyempurnakan rukun. Bersabda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, salat fardu itu adalah seumpama neraca. Siapa yang mencukupkan, niscaya memperoleh cukup. Berkata Yazid Ar-Rikashi, adalah salat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu sama seolah-olah sudah ditimbang. Bersabda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, sesungguhnya 2 orang dari umatku, keduanya berdiri kepada salat, di mana ruku dan sujud keduanya itu satu.
Dan di antara salat keduanya itu adalah di antara langit dan bumi. Diisyaratkan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dengan sabdanya itu untuk khusyuk. Bersabda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, Allah tiada memandang pada hari kiamat kepada hamba yang tiada menegakkan tulang sulbinya, tulang ekor di antara ruku dan sujudnya. Bersabda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, tidakkah takut orang yang memutarkan mukanya di dalam salat akan diputarkan oleh Allah mukanya menjadi muka keledai? Bersabda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, barang siapa mengerjakan salat pada waktunya dan melengkapkan wudunya, menyempurnakan rukunya, sujudnya dan khusyuknya, niscaya salat itu naik dengan warna yang putih bersih, seraya mengatakan, kiranya Allah menjaga engkau sebagaimana engkau telah menjaga aku, salat. Barang siapa mengerjakan salat pada bukan waktunya dan tidak melengkapkan wudunya, tidak menyempurnakan rukunya, sujudnya dan khusyuknya, niscaya salat itu naik dengan warna yang hitam gelap. Seraya mengatakan, disia-siakan oleh Allah kiranya engkau, sebagaimana engkau telah menyia-nyiakan aku, salat. Sehingga kalau dikehendaki oleh Allah apabila salat itu dilipatkan sebagaimana dilipatkan kain buruk, maka dipukulkanlah dengan salat itu mukanya. Bersabda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, sejahat-jahat manusia mencuri ialah orang yang mencuri dari salatnya. Berkata Ibnu Mas'ud dan Salman radhiyallahu anhu, salat itu alat penyukat, maka barang siapa menyempurnakan, niscaya ia menerima sempurna, dan barang siapa menipu di dalam sukatan, maka tahulah ya apa yang difirmankan Allah mengenai orang-orang yang menipu pada sukatan, timbangan. Fadilah, keutamaan salat jamaah. Bersabda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, salat jamaah itu melebihi dari salat sendirian dengan 27 derajat. Diriwayatkan Abu Hurairah bahwa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tidak melihat orang pada sebahagian salat, lalu bersabda, sesungguhnya aku bercita-cita menyuruh seseorang menjadi imam yang mengimami salat orang banyak. Kemudian aku sendiri mencari orang-orang yang meninggalkan salat berjamaah itu, lalu aku bakar rumah-rumahnya. Pada riwayat yang lain, kemudian aku mencari orang-orang yang meninggalkan salat jamaah itu, maka aku suruh mereka. Lalu kalau meninggalkan juga, maka rumah mereka dibakar dengan unggunan kayu api. Jikalau tahulah seseorang dari mereka bahwa akan memperoleh tulang yang berminyak atau 2 kuku hewan, niscaya dihadirinya, yakni salat Isya. Berkata Utsman radhiyallahu anhu, di mana perkataannya itu adalah suatu hadits marfu, barang siapa menghadiri salat jamaah Isya, maka seakan-akan ia bangun setengah malam dengan ibadah. Dan barang siapa menghadiri salat jamaah subuh, maka seakan-akan ia bangun semalam-malaman dengan ibadah. Bersabda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, barang siapa mengerjakan suatu salat dengan berjamaah, maka ia telah memenuhkan dadanya dengan ibadah. Berkata Sa'id bin Musayyab, tiadalah seorang muazin melakukan azan semenjak 20 tahun yang lampau, melainkan saya ada di dalam masjid. Berkata Muhammad bin Wasi, tiada aku rindukan dari dunia selain dari 3 teman. Jikalau aku bengkok, maka diluruskannya makanan dari rezeki yang aku peroleh dengan mudah tanpa menuruti kata orang, dan salat berjamaah yang tak aku melupakannya dan dituliskan bagiku keutamaannya. Diriwayatkan bahwa Abu Ubaidah bin Al-Jarrah pada suatu kali menjadi imam salat dari suatu kaum. Tatkala mau pergi, maka ia berkata, terus-menerus setan tadi padaku, sampai setan itu menampakkan kepadaku bahwa aku mempunyai kelebihan dari orang lain. Dari itu, aku tidak mau menjadi imam salat selama-lamanya.
Berkata Al-Hasan, janganlah engkau bersalat di belakang orang yang tiada bergaul dengan ulama. Berkata An-Nahai, orang yang menjadi imam salat dari orang banyak tanpa ilmu adalah seumpama orang yang menyukat air di dalam laut, tidak mengetahui tambahannya daripada kekurangannya. Berkata Hatim Ayyasam, tertinggal aku suatu salat dari berjamaah, maka diratapi aku oleh Abu Ishaq Al-Bukhari sendirian. Dan jikalau meninggallah anakku, maka diratapi aku oleh lebih dari 10.000 orang, karena bahaya yang menimpakan agama dipandang manusia lebih mudah daripada bahaya yang menimpakan dunia. Berkata Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, siapa yang mendengar suatu penyeru, suara muazin, dan tidak menjawabnya, maka adalah dia tidak menghendaki kebajikan dan kebajikan pun tiada berkehendak kepadanya. Berkata Abu Hurairah radhiyallahu anhu, adalah lebih baik bagi anak Adam telinganya penuh dengan timah hancur daripada mendengar azan yang tidak dijawabnya. Diriwayatkan bahwa Maimun bin Mahran datang ke masjid. Lalu orang mengatakan kepadanya bahwa orang ramai sudah pulang karena salat jamaah sudah selesai. Maka Maimun menjawab, Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Sesungguhnya keutamaan salat ini, salat jamaah, adalah lebih baik bagiku daripada menjadi wali negeri Irak. Bersabda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, barang siapa mengerjakan salat 40 hari dalam jamaah yang tidak tertinggal padanya suatu takbiratul ihram, maka dituliskan oleh Allah baginya 2 kelepasan. Kelepasan dari nifak dan kelepasan daripada neraka. Ada yang mengatakan bahwa pada hari kiamat dibangkitkan dari kubur suatu kaum, wajahnya berseri-seri seperti bintang yang berkilau-kilauan. Maka bertanya malaikat kepada mereka, apakah amal perbuatan kamu dahulu? Menjawab mereka, adalah kami apabila mendengar azan, lalu bangun bersuci dan tidak diganggu kami oleh yang lain. Kemudian dibangkitkan dari kubur suatu golongan, wajahnya seperti bulan. Maka menjawab golongan ini sesudah ditanya, adalah kami berwudu sebelum masuk waktu. Kemudian dibangkitkan suatu golongan, wajahnya seperti matahari. Maka golongan ini menjawab, adalah kami mendengar azan di masjid. Diriwayatkan bahwa ulama lama terdahulu, salaf, adalah meratapi dirinya 3 hari. Apabila tertinggal takbir pertama pada salat jamaah, dan meratapi dirinya 7 hari. Apabila tertinggal salat jamaah, fadilah, keutamaan sujud. Bersabda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, tiadalah seorang hamba mendekatkan dirinya kepada Allah dengan sesuatu yang lebih utama daripada sujud yang tersembunyi, tidak di muka umum. Bersabda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, tiadalah seorang muslim bersujud kepada Allah dengan 1 sujud, melainkan ia diangkatkan oleh Allah 1 tingkat dan dihapuskan daripadanya 1 kejahatan dengan sebab sujud itu. Diriwayatkan bahwa seorang laki-laki meminta kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, berdoalah pada Allah kiranya dijadikan Allah aku di antara orang yang memperoleh syafaatmu dan diberikan Allah aku rezeki mengawani, menemani engkau dalam surga. Maka menjawab Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, tolonglah aku dengan berbanyak sujud. Ada yang mengatakan, yang paling dekat seorang hamba kepada Allah, ialah bahwa ada ia seorang yang sujud. Itulah maksud firman Allah Ta'ala, wasjud waqtarib, dan sujudlah dan dekatkanlah diri kepada Allah. Surat 96 Al-Alaq ayat 19. Dan berfirman Allah Ta'ala, di muka mereka ada tanda-tanda bekas sujud. Surat 48 Al-Fat ayat 29. Ada yang mengatakan, yaitu apa yang tersentuh dengan mukanya dari bumi ketika sujud. Ada yang mengatakan, yaitu nur khusyu, yang menembus cemerlang dari batinnya kepada zahir.
Inilah yang lebih benar, dan ada yang mengatakan, yaitu cahaya gemilang yang ada pada mukanya di hari kiamat dari bekas wudhu. Bersabda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, apabila anak Adam membaca ayat sajadah, ayat yang disunatkan sujud sesudah membacanya, lalu ia sujud, maka pergilah setan sambil menangis dan berkata, alangkah celakanya aku. Orang ini disuruh sujud, lalu ia sujud, maka baginya sorga. Aku disuruh sujud, lalu aku durhaka, maka bagiku neraka. Diriwayatkan dari Ali bin Abdullah bin Abbas, bahwa ia bersujud tiap-tiap hari 1000 sujud. Dan orang banyak menggelarkan Ali ini dengan gelar as-sajjad, artinya orang banyak sujud. Diriwayatkan bahwa Umar bin Abdul Aziz radhiyallahu anhu tiada melakukan sujud selain atas tanah. Dan Yusuf bin Asbat berkata, hai para pemuda, bersegeralah mempergunakan ketika sehat sebelum sakit. Maka tiadalah tinggal seseorang yang aku gemari, selain orang yang menyempurnakan rukuknya dan sujudnya, dan telah terdindinglah di antara aku dan rukuk sujud itu karena telah lanjut umurnya. Berkata Sa'id bin Jubair, tiada aku meminta tolong pada sesuatu di dunia ini selain kepada sujud. Berkata Uqbah bin Muslim, tiada suatu perkara pun pada hamba yang lebih disukai oleh Allah selain daripada orang yang menyukai berjumpa dengan Dia. Dan tiadalah dari saat kehidupan hamba yang lebih dekat kepada Allah selain dari saat di mana ia tersungkur bersujud kepada Allah. Berkata Abu Hurairah radhiyallahu anhu, yang lebih mendekati seorang hamba kepada Allah Azza wa Jalla, Allah yang maha mulia dan maha besar, ialah apabila ia sujud, lalu membanyakkan doa ketika itu. Katakanlah keutamaan khusyuk. Berfirman Allah Ta'ala, kerjakanlah salat untuk mengingati aku. Surat 20 Taha, ayat 14. Berfirman Allah Ta'ala, janganlah engkau termasuk orang-orang yang alfa. Surat 7 Al-A'raf ayat 205. Berfirman Allah Azza wa Jalla, janganlah kamu hampiri salat ketika kamu sedang mabuk, sampai kamu mengetahui apa yang kamu katakan. Surat 4 An-Nisa ayat 43. Ada yang mengatakan mabuk dari banyak angan-angan, dan ada yang mengatakan mabuk dari cinta kepada dunia. Berkata Wahab, yang dimaksudkan dengan mabuk itu secara zahirnya saja, yaitu memperingati kepada mabuk dunia, karena diterangkan oleh Allah sebabnya dengan firman-Nya, sampai kamu mengetahui apa yang kamu katakan. Berapa banyak orang yang bersalat yang tidak minum khamar, padahal dia tiada mengetahui apa yang dibacanya dalam salat. Karena itu hafalkanlah arti bacaan salat supaya kita tahu apa yang kita ucapkan. Bersabda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, barang siapa mengerjakan salat 2 rakaat, di mana ia tidak berbicara dengan dirinya dalam 2 rakaat itu mengenai sesuatu urusan duniawi, niscaya diampunkan baginya apa yang telah lalu daripada dosanya. Bersabda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, sesungguhnya salat itu menetapkan hati, menundukkan diri, merendahkan hati, merapati batin, menyesali diri. Dan engkau meletakkan 2 tangan engkau seraya membaca, ya Allah ya Tuhanku, ya Allah ya Tuhanku. Barang siapa tiada berbuat demikian, maka salat itu penuh kekurangan-kekurangan. Diriwayatkan bahwa Allah Ta'ala berfirman dalam kitab-kitab yang dahulu, tidaklah tiap-tiap orang yang mengerjakan salat itu aku terima salatnya. Hanya aku terima salat orang yang merendahkan diri karena kebesaranku, tiada menyombong dengan hamba-hambaku, dan memberi makanan kepada orang miskin yang lapar karena aku. Bersabda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, sesungguhnya diwajibkan salat, disuruh mengerjakan haji dan tawaf, dan disuruh syiarkan segala ibadah haji itu adalah karena menegakkan zikir, mengingati
Allah Ta'ala, apabila tidak ada dalam hatimu untuk yang tersebut tadi, yang mana itulah yang dimaksud dan yang dicari. Karena kebesaran dan tidak kehebatan, maka apakah harganya zikirmu itu? Bersabda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam kepada orang yang diberinya wasiat, apabila engkau mengerjakan salat, maka bersalatlah sebagai salat orang yang mengucapkan selamat tinggal. Artinya, mengucapkan selamat tinggal kepada dirinya, kepada hawa nafsunya dan kepada umurnya, berjalan kepada Tuhannya. Sebagaimana berfirman Allah Azza wa Jalla, hai manusia, sesungguhnya engkau mesti bekerja keras dengan sesungguhnya menuju kepada Tuhan. Kemudian itu kamu akan menemui Allah. Surat 84 Al-Insyiqaq ayat 6. Berfirman Allah Ta'ala, bertakwalah pada Allah. Allah mengajar kamu. Surat 2 Al-Baqarah ayat 282. Berfirman Allah Ta'ala, dan bertakwalah pada Allah dan ketahuilah bahwa kamu akan menemui Dia. Surat 2 Al-Baqarah ayat 223. Bersabda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, barang siapa tidak dicegah oleh salatnya daripada perbuatan keji dan munkar, maka dia tidak bertambah dekat kepada Allah melainkan bertambah jauh. Salat itu adalah munajah, berbicara dengan berbisik dengan Allah Ta'ala, membisikkan segala isi hati dengan Allah. Maka bagaimanakah ada munajah itu serta kelalaian? Berkata Bakar bin Abdullah, hai anak Adam, apabila engkau bermaksud masuk kepada Tuhanmu tanpa izin dan berbicara dengan Dia tanpa juru bahasa, maka masuklah. Lalu orang bertanya, bagaimanakah yang demikian itu? Maka menjawab Bakar bin Abdullah, engkau lengkapkan wudumu dan engkau masuk ke mihrabmu. Apabila engkau telah masuk kepada Tuhanmu dengan tanpa izin itu, maka berbicaralah dengan Dia tanpa ada juru bahasa. Dari Aisyah yang mengatakan, adalah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bercakap-cakap dengan kami dan kami pun bercakap-cakap dengan beliau. Maka apabila datang waktu salat, lalu seolah-olah beliau tidak mengenal kami dan kami pun tidak mengenal beliau, karena seluruh jiwa raga tertuju kepada kebesaran Allah. Bersabda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, Allah tidak memandang kepada salat di mana orang itu di dalam salatnya tidak menghadirkan hatinya serta badannya. Adalah Nabi Ibrahim alaihi salam apabila berdiri kepada salat, lalu terdengar detak jantungnya pada jarak 2 mil. Dan adalah Said Etunuhi apabila mengerjakan salat, maka tiada putus-putusnya air mata dari 2 pipinya ke atas janggutnya. Aku sudah pernah merasakan ini, sungguh nikmat rasanya. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam melihat seorang laki-laki bermain-main dengan janggutnya dalam salat. Maka beliau bersabda, jikalau khusyulah hati orang ini, niscaya khusyulah anggota-anggota badannya. Diriwayatkan bahwa Al-Hasan memandang kepada seorang laki-laki yang bermain-main dengan batu dan berdoa, ya Allah, ya Tuhanku, kawinkanlah aku dengan bidadari. Maka berkata Al-Hasan, buruk benarlah pelamar yang semacam ini. Engkau melamarkan bidadari, sedang engkau bermain-main dengan batu. Ditanyakan kepada Half bin Ayyub, tidakkah diganggu engkau oleh lalat dalam salat engkau, sehingga perlu engkau usir lalat itu? Menjawab Khalaf bin Ayyub, tidak, aku biasakan bagi diriku sesuatu yang merusakkan salatku. Maka ditanyakan lagi, bagaimanakah engkau bisa tahan yang demikian itu? Menjawab Khalaf bin Ayyub, orang menceritakan kepadaku bahwa penjahat-penjahat tahan dari pukulan cemeti-cemeti sultan, supaya dikatakan bahwa si Anu itu tahan menderita. Lalu mereka itu merasa bangga dengan demikian. Adapun aku berdiri di hadapan Tuhanku, maka patutkah aku bergerak karena seekor lalat?
Diriwayatkan dari Muslim bin Yasar bahwa apabila ia bermaksud mengerjakan salat, maka ia berkata kepada keluarganya, "Bercakap-cakaplah kamu sesama kamu, sedang aku tidak mendengar percakapanmu itu." Diriwayatkan dari Muslim bin Yasar tadi, bahwa pada suatu hari ia mengerjakan salat di Masjid Jami, Basrah. Maka robohlah suatu sudut dari masjid itu. Lalu berkumpullah manusia ke sana. Sedang Muslim tadi tiada mengetahuinya sama sekali, sehingga selesailah ia daripada salatnya itu. Adalah Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu. Apabila datang waktu salat, maka gementarlah badannya dan berubahlah warna mukanya. Lalu ia ditanyakan orang, "Apakah yang menimpakan kepada engkau, wahai Amirul Mukminin?" Ali menjawab, "Telah datang waktu amanah yang didatangkan oleh Allah kepada langit, bumi dan bukit. Maka semuanya ini enggan menerimanya dan merasa berat daripadanya. Dan aku menerimanya." Diriwayatkan dari Ali bin Al-Husain bahwa apabila ia mengambil wudhu maka pucatlah warna mukanya. Lalu bertanyalah keluarganya, "Apakah yang menimpakan kamu ketika berwudu?" Maka menjawab Ali bin Al-Husain, "Tahukah kamu di hadapan siapa aku mau berdiri?" Diriwayatkan daripada Ibnu Abbas radhiyallahu anhu bahwa ia berkata, "Berdoalah Nabi Daud alaihi salam dalam munajahnya, 'Wahai Tuhanku, siapakah yang mendiami rumah engkau dan dari siapakah yang engkau terima salatnya?' Maka diturunkan Allah wahyu kepada Daud alaihi salam, 'Wahai Daud, sesungguhnya yang mendiami rumahku dan yang aku terima salat daripadanya, ialah orang yang merendahkan diri karena keagunganku, menghabiskan siangnya dengan mengingati aku, mencegah dirinya dari hawa nafsu karena aku diberinya makanan kepada orang yang lapar, diberinya tempat kepada orang yang merantau dan dikasihaninya orang yang mendapat musibah. Itulah orang yang bercahaya nurnya pada segala langit laksana matahari. Kalau ia berdoa kepadaku niscaya aku terima, dan kalau ia meminta kepadaku niscaya aku berikan. Aku jadikan baginya di dalam kebodohannya akan kasih sayang, di dalam kelalaiannya akan peringatan, dan di dalam kegelapannya akan nur yang terang benderang. Dia dalam kalangan manusia adalah laksana surga Firdaus pada lapisan sorga yang paling tinggi, tiada kering sungainya dan tiada berobah buah-buahannya." Diriwayatkan dari Hatim al-Asham radhiyallahu anhu bahwa ditanyakan orang mengenai salatnya, maka ia menjawab, "Apabila datang waktu salat, maka aku lengkapkan wudu dan aku datangi tempat di mana di situ aku bermaksud mengerjakan salat. Maka aku duduk pada tempat itu, sehingga berkumpullah segala anggota badanku. Kemudian aku berdiri kepada salatku. Aku jadikan Ka'bah di antara dua keningku, titian Asyirotol Mustaqim di bawah tapakku, sorga di kananku, neraka di kiriku, Malikul Maut di belakangku. Aku menyangka salat ini penghabisan salatku. Kemudian aku berdiri di antara harap dan cemas. Aku bertakbir dengan penuh keyakinan, aku membaca bacaan dengan bacaan yang baik, aku ruku dengan merendahkan diri, aku sujud dengan khusyuk hati. Aku duduk atas punggung kiri dan aku bentangkan belakang tapak kiri, aku tegakkan tapak kanan atas ibu jari kaki dan aku ikutkan keikhlasan hati. Kemudian aku tiada mengetahui apakah salatku itu diterima atau tidak. Berkata Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, 2 rakaat salat dengan sempurna tafakur berfikir adalah lebih baik daripada mengerjakan salat semalam suntuk. Sedang hati itu lupa fadilah, keutamaan masjid dan tempat salat. Berfirman Allah Ta'ala, hanyalah yang berhak meramaikan masjid-masjid Allah ialah orang-orang yang beriman kepada Allah dan hari akhirat. Surat 9 At-Taubah ayat 18.
Bersabda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, barang siapa membangun masjid karena Allah Ta'ala walaupun sebesar sarang burung, niscaya didirikan oleh Allah baginya sebuah mahligai di dalam sorga. Bersabda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, barang siapa hatinya sayang kepada masjid, niscaya ia disayangi Allah Ta'ala. Bersabda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, apabila masuk seorang kamu ke dalam masjid, maka hendaklah ia rukut mengerjakan salat 2 rakaat sebelum duduk. Bersabda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, tak ada salat bagi orang yang bertetangga dengan masjid melainkan dalam masjid. Bersabda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, malaikat-malaikat itu berdoa kepada seseorang kamu selama ia masih pada tempat salatnya, di mana ia mengerjakan salat pada tempat itu dengan doa, Ya Allah, ya Tuhanku, berikanlah rahmat kepadanya. Ya Allah, ya Tuhanku, kasihanilah dia. Ya Allah, ya Tuhanku, ampunilah dosanya selama dia tidak bercakap-cakap atau keluar dari masjid itu. Bersabda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, akan datang pada akhir zaman segolongan manusia daripada umatku yang mendatangi masjid, ia duduk di dalamnya berlingkar-lingkaran. Pembicaraan mereka adalah dunia dan mencintai dunia, maka janganlah engkau duduk bersama mereka. Tiadalah suatu hajat dengan mereka bagi Allah. Bersabda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, berfirman Allah Ta'ala pada sebahagian kitab-kitab bahwa rumahku, rumah tempat menyebut nama Allah dan mengingati Allah di bumiku ialah masjid. Orang-orang yang berziarah kepadaku di bumiku ialah orang-orang yang meramaikan masjid-masjid. Maka selamatlah bagi hambaku yang bersuci di rumahnya, kemudian menziarahi aku di rumahku. Maka sebenarnya atas yang diziarahi dikunjungi, memuliakan yang berziarah yang mengunjungi.